Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya berjanji, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang lebih benar. Nah, topik saya pada pagi kali ini adalah bagaimana kita menggunakan MaxQDA untuk melakukan analisis semiotik. Apa itu analisis semiotik? Semiotik sendiri adalah suatu ilmu untuk menganalisis sebuah elemen nonverbal yang berupa gambar atau simbol atau logo, pokoknya yang bukan berupa tulisan, bukan berupa unsur linguistik. Dalam analisis semiotik, kita tertarik untuk mengetahui makna apa yang ingin disampaikan oleh sepotong gambar, sebuah logo, atau dengan elemen nonverbal lainnya. Analisis semiotik terbagi menjadi dua secara umum, yaitu analisis sintagmatik dan analisis paradigmatik. Sintagmatik pada dasarnya adalah kita menganalisis sebuah elemen dan mengkaitkannya dengan elemen yang lain dalam satu bidang gambar atau dalam satu bidang materi. Kita harus mengkaitkan bagaimana keterkaitan antara satu elemen dengan elemen lainnya yang mungkin terletak di atasnya, atau di bawahnya, atau di sampingnya. Kita dalam analisis sintagmatik, kita akan menganalisis bagaimana sebuah elemen terkait dengan elemen yang lainnya. Misalnya ada gambar di pojok sebelah kiri, di atas, kemudian ada tulisan. Analisis sintagmatik akan menguraikan bagaimana gambar di pojok kiri ini terkait dengan tulisan di bawahnya. Atau ada satu tulisan di tengah, kemudian ada tulisan di bawahnya. Analisis sintagmatik akan menguraikan bagaimana tulisan yang ada di bawah ini terkait dengan tulisan yang di atasnya, yang lebih besar. Mungkin dicetak lebih besar atau lebih menyolok daripada tulisan di bawahnya. Itu adalah analisis sintagmatik. Nah, analisis paradigmatik adalah kita harus menguraikan atau menjelaskan kenapa sebuah elemen itu ditampilkan di materi itu atau di gambar itu. Kenapa bukan elemen yang lainnya? Misalnya kalau kita melihat sebuah poster bioskop atau sebuah poster film, kenapa yang ditampilkan di situ adalah gambar tokoh-tokohnya? Kenapa kok bukan produsernya atau sutradaranya atau mungkin kameramennya? Kenapa seperti itu? Nah, analisis paradigmatik senantiasa menjawab kenapa satu elemen ditampilkan dan bukan elemen yang lainnya. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana kita menganalisis sebuah poster film dengan menggunakan pisau semiotik dengan alat MaxQDA 2020. Mari kita lihat sajian saya. Baik, inilah topik kita kali ini, bagaimana kita melakukan sebuah analisis semiotik terhadap sebuah gambar. Nah, tentu pertama kita akan membuka alat utama analisis kita, yaitu MaxQDA. Di sini sudah terbuka MaxQDA tahun 2020 atau MaxQDA versi 2020. Kita klik dulu New Project. Nah, setelah mengklik New Project, kita akan diminta untuk memberikan title-nya, memberikan nama filenya. Kita klik atau kita ketik semiotik 2. Oke. Ini nama filenya, kemudian kita akan sampai pada layar ini. Nah, yang kita akan lakukan adalah mengimpor gambar. Di sini sudah pada tab import, kemudian kita akan mengklik images. Klik images, kita akan memilih gambarnya. Nah, di sini adalah gambarnya. Kita pilih ini Avengers ya. Jadi kita akan menganalisis brosur atau poster film Avengers ini, Endgame ya, judulnya Endgame, dengan menggunakan pisau semiotik. Nah, kita sudah melihat gambarnya di sini, sudah masuk ke layar MaxQDA kita. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat elemen-elemen di poster ini. Yang pertama tentunya kita melihat unsur gambar, ya kan, ada gambar orang-orang di sini, gambar tokoh-tokohnya, kemudian juga unsur tulisan.
Nah, kita akan melihat, kita akan menganalisis tulisannya dulu. Nah, yang saya lakukan pertama adalah menganalisis secara sintakmatik. Sintakmatik artinya kita akan menentukan atau menganalisis sebuah elemen dari sebuah gambar dengan mengutamakan atau dengan menanyakan bagaimana komposisi dari tulisan ini terhadap gambarnya. Atau dengan kata lain, bagaimana komposisi unsur-unsur di poster itu disusun. Jadi kita akan berkaitan dengan gambar setelah atau sebelum tulisannya, atau tulisan sebelum gambarnya, atau tulisan satu diletakkan di atas tulisan yang lainnya, tulisan yang satu lebih kecil daripada yang lainnya, dan seperti itu. Itu adalah analisis sintakmatik. Oke, kita akan melihat pada tulisan ini. Sini ada tertulis Avengers. Sekarang kita akan mengkodekan ini, maka kita klik di sini pada code system, kita bikin new code. Nah, misalnya kodenya adalah tulisan utama, karena kita akan menganalisis atau memusatkan pada judulnya. Kita klik OK. Yang sudah sampai di sini, sudah ada tulisan utama, maka sekarang kita akan, ini kalau perlu bisa kita perbesar ya. Nah, ini kita sorot Avengers Endgame, ya. Kemudian kita seret ke sini. Nah, dia masuk ke kategori atau kode tulisan utama. Ya, berikutnya kita melihat ada tulisan juga di sini April 26. Kita berpikir, kemudian kita memutuskan ini adalah tulisan pendamping. Katakanlah ini tulisan pendamping 1. Nanti ini nama-nama tokohnya dan sebagainya ini masuk tulisan pendamping 2. Ya. Oke, kita klik lagi, kita bikin code baru, tulisan pendamping. Klik OK. Ya. Kemudian kita sorot ini, kita masukkan ke tulisan pendamping. Oke. Kemudian kita juga masih ada tulisan-tulisan yang lain, seperti misalnya ini, Marvel Studios ini ya. Kita bisa masukkan ke tulisan pendamping juga, ya kan? Jadi kita sorot yang ini, Marvel Studios, kita masukkan ke tulisan pendamping. Ya, kemudian berikutnya ini ada tulisan kecil-kecil tentang mungkin produsernya atau nama tokoh-tokohnya, sebagainya. Ini kita sorot juga, kecil saja, kita masukkan ini ke tulisan pendamping. Oke, dengan demikian kita sudah mengkodekan unsur tulisannya. Nah, sekarang kita berpikir gimana ya hubungan antara tulisan utama dengan tulisan pendamping. Dalam analisis sintakmatik, kita harus senantiasa menghubungkan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan bagaimana tulisan utama dihubungkan dengan tulisan pendampingnya. Kita berpikir, kemudian kita memutuskan, ya kayaknya tulisan utama ini dibikin lebih besar, ya lebih besar daripada tulisan pendamping, karena pastilah ini yang diinginkan oleh pembuat poster untuk paling diperhatikan atau paling menyolok di elemen atau di keseluruhan poster ini. Itulah sebabnya kenapa dia dicetak lebih besar, lebih tebal, yang lebih menyolok. Nah, buah pikiran itu akan kita catat di dalam yang namanya memo. Ya, jadi memo dalam sebuah penelitian kualitatif itu merekam pendapat-pendapat kita tentang bagaimana kita menganalisis sebuah elemen. Jadi pikiran kita itu, buah pikiran kita, ide-ide yang muncul ketika kita menganalisis sebuah elemen, itu kita tempatkan di dalam yang namanya memo. Dan akan sangat membantu di dalam menuliskan hasil pembahasan. Nah, kita klik di sini. Di sini ada, kita klik kanan. Nah, ada tulisan new memo. Kita klik. Nah, kita bisa menuliskan
hasil pemikiran kita tadi. Tulisan utama adalah judul, dibuat lebih besar, lebih menyolok, karena itu adalah hal yang paling memikat pemirsa, ya, atau orang yang melihat, ya. Jadi kita merekam memo itu ke dalam ini namanya memo, ya. Kita merekam pikiran kita tentang tulisan utama. Nah, kemudian untuk tulisan pendamping sama seperti tadi, kalau kita ingin menambahkan memo tinggal disorot, kemudian klik kanan, new memo. Nah, kita akan merekam kembali apa yang sudah kita pikirkan. Tulisan pendamping, tanggal tayang, nama aktor, dan sebagainya dibuat lebih kecil daripada judul utama, ya, karena memang penting, namun tidak sepenting yang judulnya. Nah, seperti ini, ya. Jadi sambil menganalisis kita sudah bisa merekam pemikiran-pemikiran kita yang nantinya akan sangat berguna di dalam menuliskan hasil atau menuliskan pembahasan. Ya, jadi pembahasannya sudah kita cicil, sudah kita mulai bahkan ketika kita menganalisis elemen-elemen dari gambar itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua kode, ya. Sekarang kita akan masuk pada gambarnya. Nah, ini ada satu gambar yang kayaknya gambar utama, ya. Captain America di sini ditonjolkan yang paling tengah, paling besar, paling utuh badannya, ya. Oke, kita bikin satu kode lagi, gambar utama. Oke, dan kita sorot dia, si Captain America itu, kita masukkan ke gambar utama. Nah, sudah masuk ke sana. Nah, ini secara tidak sengaja saya seolah-olah meletakkan gambar utama di bawah tulisan pendamping. Kalau ini tidak diingini, silahkan diseret ke sana. Nah, seperti itu, ya. Jadi diseret, kemudian masuk ke batas antara code system dengan kode-kode di bawahnya, sehingga dia sekarang menjadi kode yang tidak di bawahnya kode yang lain, ya. Sebaliknya kalau nanti kita ingin memasukkan satu kode ke menjadi sub kode yang lainnya, kita tinggal menyeretnya seperti ini. Saya seret ke sana. Nah, dia akan menjadi sub kode dari kode yang lainnya. Tapi kalau tidak kepingin seperti itu, kita akan menyorotnya, kemudian kita seret ke, nah, sampai ada tanda garis muncul, kita lepaskan kursornya atau mouse-nya. Nah, dia akan menjadi salah satu kode utama, ya. Oke, ini gambar utama. Kemudian ada gambar latar belakang. Di sini ada orang-orang juga, ya, gambar orang-orang juga. Kita akan mengkode yang baru, gambar latar belakang. Oke. Nah, ini juga masuk ke sana, ya. Jadi dia harus diseret menjadi gambar, menjadi salah satu elemen utama. Nah, kemudian kita sorot gambar latar belakangnya, orang-orang ini, ya. Kita masukkan ke gambar latar belakang. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita berpikir lagi, kita sekarang mengerti mengapa kayaknya gambar utama ini ditonjolkan lebih daripada gambar latar belakangnya. Begitu pikiran itu muncul, kita harus menambahkan memo di sini. Kita klik yang ini, kita klik kanan, memo. Nah, kita merekam hasil pemikiran kita tadi. Ya, gambar utama adalah gambar tokoh yang paling menyolok, ya. Kalau tidak salah, bahkan ada filmnya tersendiri untuk tokoh ini, ya. Ada film tersendiri
untuk tokoh Captain America. Ya. Itu sebabnya dibuat lebih menyolok daripada yang lainnya. Oke. Jadi kita sudah merekam hasil pemikiran kita ya melalui memo. Sekali lagi memo itu akan sangat berguna ketika kita melakukan penulisan hasil pembahasan atau hasil analisis ya. Oke, kemudian setelah kita lihat lagi, ini kayaknya ada satu tokoh yang walaupun di latar belakang tapi dia cukup besar ya. Jadi nampaknya tokoh ini juga penting. Nah, kita kodekan dengan misalnya gambar belakang penting. Ya, bikin nama kode jangan terlalu panjang supaya tidak bingung ya, supaya tidak memakan tempat juga. Oke, kita klik OK. Sekarang kita sorot wajah si Iron Man ini. Ini Iron Man. Kita masukkan ke gambar belakang penting. Nah, kalau kita tidak ingin dia berada di sini, ingat ini diklik kemudian diseret ke sana. Nah, sehingga dia menjadi yang salah satu kode yang utama, tidak berada di bawah kode yang lain. Ya, seperti itulah cara kita menganalisis elemen-elemen gambar ya, di dalam materi ini. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke analisis paradigmatik. Paradigmatik artinya kita harus menjelaskan kenapa elemen inilah yang ditampilkan, kenapa bukan elemen yang lainnya. Itu namanya analisis paradigmatik. Jadi kita harus bisa menjelaskan kenapa yang ditampilkan adalah tokoh-tokoh di film itu. Kenapa kok bukan sutradaranya, atau produsernya, atau gedung bioskopnya. Ya, kenapa bukan itu? Nah, itulah inti dari analisis paradigmatik. Nah, sekarang kita akan menuliskan sedikit kode atau pengkodean untuk analisis paradigmatiknya. Ya, misalnya di sini kita melihat gambar yang ditampilkan, hampir sebagian besar adalah gambar ya, dan bukan tulisan. Kita bisa mengkodekannya dengan membuat kode bernama paradigmatik. Paradig kita singkat dengan paradig gambar. Ya. Kita klik OK. Ya. Kita masukkan ke sana. Kemudian kita klik semuanya ini. Kita sorot semuanya ini gambarnya. Kita masukkan ke sana. Ya. Kemudian begitu terlintas salah satu buah pikiran tentang gambar ini, kita klik memo. Kita bikin memo di sini. Ya, kita bisa merekam hasil pemikiran kita tentang kenapa yang ditampilkan adalah gambarnya. Gambar tokoh tampilkan, bukan yang lain. Karena ini adalah unsur paling memikat dari sebuah film. Ya, sebuah film. Oke. Nah, seperti itulah cara kita merekam catatan, merekam apa yang kita pikirkan terhadap satu elemen, dan kita rekam pada hasil codingnya. Ya. Kemudian kita juga masuk kita bisa menyoroti aspek tulisannya dari sudut pandang paradigmatik. Ya. Kita bikin kode lagi. Ya. Bikin kode paradigmatik untuk tulisan. Sorry, ini harus pakai huruf besar semua biar tahu ya, biar jelas. Oke, kita kirim dulu ke sana. Kemudian kita sorot semua tulisannya ini. Kita masukkan satu persatu ke sana. Kita masukkan satu persatu dari semua unsur tulisan, kita masukkan satu persatu ke sana. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian sekali lagi kita berpikir tentang tulisan-tulisan ini
Kemudian kita rekam hasil pemikiran kita itu ke dalam memo. Kita klik kanan di sini, memo. Kita rekam hasil pemikiran kita. Yang ditonjolkan kepada tulisan adalah judul, tanggal tayang, dan nama pemain. Karena inilah yang menjadi pertanyaan atau menjadi pusat perhatian calon pemirsa. Seperti itu, kita merekam hasil pemikiran kita ke dalam apa yang dinamakan sebagai memo. Ya. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan satu rangkaian analisis semiotik yang meliputi analisis sintakmatik dan analisis paradigmatik pada elemen-elemen gambar maupun tulisan dari poster ini. Ya. Nah, tentunya Anda bisa menyesuaikan dengan materi Anda sendiri. Tapi saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan MaxQDA untuk melakukan analisis semiotik sederhana terhadap satu simbol nonverbal. Kita bisa menganalisis elemen tulisannya, elemen verbalnya, dan elemen nonverbalnya berupa gambar dari dua sudut pandang, yaitu sintakmatik dan paradigmatik. Nah, kalau kita renungkan kembali semua memo yang sudah kita catat di sini, ya, kita bisa menambahkan catatan lagi pada setiap memo. Ya, di sini kalau kita lihat ini ada. Nah, kalau kita klik itu bisa muncul memo yang sudah kita buat. Kita bisa tambahkan lagi di sini, terserah kepada Anda penafsiran yang Anda lakukan. Yang mungkin Anda ingin menambah penafsiran, silahkan ditambahkan di memo ini. Ya. Nah, itulah cara kita melakukan analisis semiotik pada sebuah gambar, pada sebuah poster dengan menggunakan MaxQDA. Kiranya bermanfaat dan sampai jumpa di episode saya yang mendatang.